Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk anak teacher semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita senantiasa sehat walafiat dan dalam lindungan Allah SWT. Di pagi hari ini, teacher mau ajak kalian untuk mereview pelajaran teacher yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Sebelum itu, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, masih ingat teacher mengajar pelajaran apa? Iya, teacher mengajar pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Hari ini teacher mau ajak kalian untuk review pelajaran 8, yaitu tentang hikmah peristiwa kerasulan dan dakwah Nabi Muhammad SAW. Jadi di dalam hikmah peristiwa dan dakwahnya Muhammad, kita bisa mengambil pelajaran atau hikmahnya. Oh ya, hikmah itu apa? Ya, hikmah adalah pelajaran yang dapat kita ambil dari suatu peristiwa atau kejadian. Jadi hikmah peristiwa kerasulan itu adalah hal yang dapat kita ambil pelajaran dari satu kejadian, yaitu peristiwa kerasulan Nabi Muhammad SAW. Di pelajaran 8 ini kita wajib mengetahui 3 poin. Poin yang pertama yaitu tentang hikmah peristiwa kerasulan, yang kedua yaitu tentang hikmah dakwahnya Nabi Muhammad SAW, yang ketiga adalah as-sabiqunal awwalun. Hikmahnya peristiwa kerasulan Nabi Muhammad, langsung saja. Ada berapa hikmah peristiwa kerasulan Nabi Muhammad? Iya, ada 5. Kalian sudah baca di buku paket kan, ada 5. Yang pertama tentang apa? Tentang kata iqra. Iqra artinya apa? Bacalah. Dari situ kita bisa mengambil hikmah dari peristiwa kerasulan Nabi Muhammad, bahwa yang pertama, kita diperintahkan untuk membaca, memahami, dan memikirkan serta merenungkan dari apa yang sudah kita ambil hikmah dari peristiwa kerasulan Nabi Muhammad. Nah, seperti itu. Yang kedua, kita bisa mengambil hikmahnya, yaitu dengan meneladani akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Akhlak yang mana? Tentunya akhlak yang baik. Jadi kita sebagai umat Islam, kita bisa meneladani akhlaknya Nabi Muhammad SAW dengan cara menjadi anak yang soleh dan solihah. Caranya bagaimana? Yaitu dengan cara berbakti kepada orang tua, beribadah yang rajin, serta berbuat baik kepada sesama. Itu adalah akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, hikmah yang ketiga yaitu kita dapat mencontoh cara berpikirnya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana cara berpikirnya Nabi Muhammad? Yang kita bisa mencontoh cara berpikir Nabi Muhammad. Waktu itu Nabi Muhammad selalu berpikir hal yang baik, kemudian selalu memikirkan hal-hal yang bermanfaat bagi umatnya. Dan sekarang kita bisa mencontoh cara berpikirnya beliau dengan cara kita selalu berpikir positif, selalu berpikir hal-hal yang baik, selalu kita gunakan untuk belajar, membaca, dan hal-hal yang baik lainnya, serta kita bisa berpikir untuk hal-hal yang bermanfaat bagi kita dan sesama. Kemudian yang keempat, kita bisa mengambil hikmah yaitu dengan cara rajin belajar. Sebagai anak muslim, sebagai pelajar juga, kita diwajibkan untuk rajin belajar dimanapun kita belajar, dimanapun kita berada, maupun di sekolah maupun di rumah, kita harus rajin belajar. Jadi kita harus tetap belajar dimanapun berada. Yang kelima, jadi hikmah yang kelima itu kita bisa belajar dakwahnya Nabi Muhammad. Ketika itu Nabi Muhammad berdakwah kepada kaum kafir Quraisy. Nah, untuk kita bisa belajar berdakwah kepada siapa? Kepada keluarga kita sendiri. Kita bisa mulai dari hal yang kecil, kepada keluarga kita sendiri dulu, kemudian baru bisa kepada masyarakat. Nah, maksudnya kepada keluarga sendiri, contohnya apa? Ketika keluarga kita pernah ada melakukan kesalahan, atau misal contoh nih, makan dia lupa tidak berdoa, kita bisa mengingatkan satu sama lain. Itu adalah cara berdakwah atau mengajak dalam kebaikan. Itu adalah belajar dakwah kepada keluarga kita sendiri. Nah, ini adalah poin dari hikmah peristiwa kerasulan Nabi Muhammad. Kita lanjutkan hikmah yang poin yang kedua, yaitu tentang hikmah dakwah. Jadi ketika Nabi Muhammad itu berdakwah,
Nabi Muhammad tidak hanya berdakwah saja. Nabi Muhammad punya cara dan strategi. Bagaimana cara dan strategi Nabi Muhammad ketika berdakwah? Oke, sebelum itu teacher tanya, apa itu yang dimaksud dengan dakwah? Dakwah adalah mengajak dalam kebaikan atau menyampaikan ajaran agama Islam. Kemudian Nabi Muhammad ketika itu berdakwah kepada siapa? Kaum kafir Quraisy. Bagaimana tanggapannya kaum kafir Quraisy terhadap dakwah Nabi Muhammad kira-kira? Iya, mereka tidak menerima atau mereka tidak suka dengan dakwahnya Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad berpikir cara bagaimana supaya tetap bisa berdakwah kepada waktu itu. Kemudian Nabi Muhammad punya dua strategi atau cara berdakwah. Cara dakwah Nabi Muhammad yang pertama yaitu dengan cara sembunyi-sembunyi. Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi-sembunyi itu dilakukan selama 3 tahun. Maksudnya bagaimana? Iya, Nabi Muhammad waktu itu berdakwah secara sembunyi-sembunyi itu dilakukan kepada keluarga, sahabat, dan kerabat terdekatnya saja. Jadi Nabi Muhammad tidak berdakwah kepada kaum kafir Quraisy, hanya kepada orang-orang yang terdekatnya saja. Dan itu dilakukan selama 3 tahun, lama kan? Nah, dari situ keluarga, sahabat, dan kerabat dekatnya mereka mau menerima ajaran dakwahnya Nabi Muhammad. Akhirnya, kenapa Nabi Muhammad melakukan cara sembunyi-sembunyi? Tujuannya apa? Agar tidak diketahui oleh orang kafir Quraisy, karena orang kafir Quraisy tidak suka dengan dakwahnya Nabi Muhammad. Kemudian cara dakwah Nabi Muhammad yang kedua yaitu dilakukan dengan terang-terangan atau disampaikan kepada kaum kafir Quraisy langsung. Dan waktu itu kaum kafir Quraisy ada yang sebagian sudah bisa menerima dakwahnya Nabi Muhammad, ada sebagian yang masih menolak dakwahnya Nabi Muhammad. Namun dengan begitu, orang yang kaum kafir Quraisy yang bisa menerima dakwah Nabi Muhammad, mereka masuk Islam, menyatakan keislamannya. Sehingga pemeluk ajaran agama Islam waktu itu bertambah sedikit demi sedikit dari kaum kafir Quraisy. Nah, itulah hikmah dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad pada waktu itu. Kemudian yang wajib kita ketahui selanjutnya adalah as-sabiqunal awwalun. Apa itu as-sabiqunal awwalun? Ya, as-sabiqunal awwalun adalah orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Maksudnya orang-orang yang pertama-tama kalinya menerima ajaran Islam dari Nabi Muhammad SAW. Siapa mereka? Tentunya adalah istri tercinta beliau. Siapa? Khadijah. Jadi ketika itu Nabi Muhammad menerima wahyu pertama, dan orang pertama kali yang menerima dan mempercayai bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah adalah Khadijah. Ketika itu langsung Khadijah menyatakan keislamannya. Kemudian setelah istrinya disusul oleh sahabat-sahabatnya. Siapa mereka? Ya, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Sabit, dan Abu Bakar As-Siddiq. Mereka adalah orang-orang yang pertama kali masuk Islam atau disebut juga dengan as-sabiqunal awwalun. Nah, sampai di sini sudah jelas semuanya. Oke. Jika masih ada pertanyaan, kalian bisa menanyakannya di kolom komentar di video ini. Dan teacher rasa cukup materi kita hari ini, review kita hari ini. Jangan lupa selalu semangat belajar dan jangan lupa puasa ya, supaya kita bisa mendapatkan keberkahan Ramadan tahun ini. Sekian dari teacher. Mari kita tutup pertemuan kita hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari teacher. Jika ada kesalahan, jika ada kesalahan pengucapan kata, teacher minta maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.